datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saya Ristia Aulia Hasanah, NIM 24225-289, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, dengan dosen pembimbing I. Made Ratih Rosanawati MPD akan menyampaikan presentasi hasil pengalaman belajar saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar PPG. Pada presentasi terdapat 7 hal yang akan saya sampaikan, yaitu identifikasi diri, pengalaman belajar, refleksi mata kuliah, pembelajaran bermakna, desain inovasi pembelajaran, artefak dan produk pengembangan, serta refleksi dan rencana tindak lanjut. Sebagai calon pendidik yang sedang menempuh pendidikan profesi guru, saya menyadari bahwa peran guru sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Pengalaman belajar selama perkuliahan dan praktik lapangan telah membuka wawasan saya tentang dunia pendidikan di Indonesia. Dari situ saya mulai merumuskan arah dan tujuan yang ingin saya capai dalam perjalanan saya sebagai pendidik. Dengan pemahaman tersebut, saya memiliki visi yang jelas mengenai pendidikan Indonesia dan peran saya sebagai calon guru. Visi ini menjadi landasan dalam mengarahkan langkah saya untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia pendidikan, baik dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolah maupun dalam perkembangan karakter peserta didik. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia, pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua peserta didik. Kedua,
mengembangkan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan peserta didik di era global seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ketiga, menanamkan nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan saling menghormati. Kemudian, terakhir, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, visi saya sebagai calon guru. Pertama, membimbing dan mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berilmu, kreatif, berakhlak mulia, dan dapat berkontribusi baik bagi masyarakat. Kedua, meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru profesional untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengimplementasikan teknologi serta membimbing peserta didik untuk dapat menggali potensi dirinya secara optimal. Untuk mewujudkan visi saya melakukan beberapa upaya. Upaya yang pertama, mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop yang relevan dengan bidang pendidikan. Kedua, memenuhi kualifikasi akademik yang diperlukan untuk menjadi seorang guru profesional dengan mengikuti program pendidikan profesi guru. Ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dengan belajar berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan empati, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan peserta didik, rekan kerja, dan orang tua wali peserta didik. Keempat, mengembangkan karakter diri dengan menjadi teladan bagi peserta didik. Kelima, mencari cara baru dalam mengajar dan memanfaatkan teknologi, metode pembelajaran interaktif, dan pendekatan kreatif untuk memotivasi peserta didik. Selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya mendapatkan berbagai mata kuliah yang dirancang untuk membekali saya sebagai calon pendidik profesional. Mata kuliah tersebut saling melengkapi dan mendukung kesiapan saya dalam menjalankan peran sebagai guru di satuan pendidikan. Pada semester 1, saya mempelajari dan mendapatkan pengalaman belajar dari mata kuliah Filosofi Pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural, prinsip pengajaran dan asesmen 1, praktik pengalaman lapangan 1. Sedangkan pada semester 2, saya mempelajari dan mendapatkan pengalaman belajar dari mata kuliah Computational Thinking, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan seminar pendidikan. Berdasarkan refleksi pengalaman belajar
mata kuliah dari semester 1 dan semester 2, semua materi dalam mata kuliah PPG sangat bermakna. Namun, saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 sebagai mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar dan bermakna. Saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 karena memberikan kesempatan langsung untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata di kelas. Melalui PPL 2, saya dapat mengasah keterampilan mengajar, mengelola kelas, berinteraksi dengan peserta didik, serta menerima umpan balik dari guru pamong dan dosen pembimbing. Pengalaman ini sangat bermakna dan membantu saya tumbuh sebagai calon guru yang lebih reflektif, adaptif, dan profesional. Pengalaman mengikuti praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 merupakan salah satu momen yang paling berkesan dalam perjalanan saya sebagai calon pendidik. Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya mendapat kesempatan untuk menerapkan teori pembelajaran di kelas nyata, tetapi juga belajar langsung dari interaksi dengan peserta didik, guru pamong, serta dinamika lingkungan sekolah. PPL 2 membuka wawasan saya tentang praktik pendidikan yang sesungguhnya, menantang saya untuk terus berkembang dan memperkaya pemahaman saya tentang peran guru dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak didik. Selama PPL 2, saya mempelajari 5 topik. Topik 1 yaitu orientasi PPL 2, topik 2 observasi PPL 2, topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan non-mengajar, topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 2. Topik 1 yaitu orientasi PPL 2. Kegiatan orientasi PPL 2 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali hubungan dengan warga sekolah, sekaligus memperbarui informasi terkait perkembangan kegiatan dan kebijakan di sekolah. Pada kegiatan orientasi ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru pamong mengenai evaluasi hasil PPL 1 dan rencana pembelajaran di PPL 2. Topik 2, observasi PPL 2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SD Negeri Palur 2 mempunyai latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah baik dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Peserta didik juga aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan guru melakukan refleksi serta perbaikan
dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Topik 3. Pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini, saya mendapat kesempatan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas dengan pendampingan dari guru pamong dan dosen pembimbing. Saya mempraktikkan berbagai strategi pembelajaran yang telah dipelajari, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, serta menerima masukan untuk perbaikan. Topik 4. Pembelajaran mandiri dan non-mengajar. Selain melaksanakan pembelajaran terbimbing, saya juga melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan non-mengajar yang mendukung pengembangan potensi saya sebagai calon guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran mandiri, saya mempersiapkan modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, dalam kegiatan non-mengajar, saya membantu sekolah dalam persiapan lomba OSN Matematika dan melaksanakan pengimbasan proyek kepemimpinan. Topik 5. Diskusi refleksi akhir PPL 2. Pada akhir kegiatan praktik pengalaman lapangan PPL 2, saya mengikuti diskusi refleksi sebagai bentuk evaluasi terhadap seluruh proses yang telah dijalani. Dalam forum ini, saya bersama rekan sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing saling berbagi pengalaman, tantangan, serta pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 2. Pengalaman belajar yang paling berguna dan menarik bagi saya terdapat pada topik 4, yaitu saat melaksanakan pembelajaran mandiri dan kegiatan non-mengajar. Pada pembelajaran mandiri, saya menjalankan siklus mengajar secara mandiri di kelas rendah dan kelas atas, dengan tanggung jawab penuh tanpa pendampingan langsung dari guru pamong. Sementara dalam kegiatan non-mengajar, saya terlibat aktif membantu peserta didik dalam lomba OSN dan pengimbasan proyek kepemimpinan, yaitu pembuatan sabun cuci tangan Biozen. Desain inovasi pembelajaran saya yaitu modul ajar IPAS kelas 5 fase C bab 6 materi persebaran flora dan fauna menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan media Kabarana, kartu bergambar persebaran flora dan fauna. Inovasi pembelajaran pada modul ajar IPAS kelas 5 fase C bab 6 dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang persebaran flora dan fauna melalui pendekatan PBL.
Model ini dipilih karena mendorong peserta didik berpikir kritis dan aktif dalam memecahkan masalah kontekstual. Sebagai pendukung, digunakan media Kabarana, kartu persebaran flora dan fauna yang memuat informasi visual dan fakta persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah Indonesia. Media ini membantu peserta didik dalam proses eksplorasi, diskusi, dan mencari solusi dalam kelompok. Dengan inovasi ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan relevan, serta mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Modul ajar, media Kabarana, serta peta persebaran flora dan fauna saya pilih menjadi artefak pendukung dalam mata kuliah PPL 2 topik 4. Karena artefak ini dapat dijadikan bukti nyata dari aktivitas dan kontribusi saya ketika melaksanakan praktik pembelajaran mandiri. Berdasarkan artefak mata kuliah PPL 2, saya melakukan pengembangan artefak dengan menyusun sebuah buku berisi kumpulan modul ajar dengan judul Modul Ajar Sekolah Dasar melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis PBL tahun ajaran 2024-2025. Modul yang saya susun ada pada halaman 94 sampai 126. Saya menyusun buku ini bersama-sama dengan teman kelompok PPL. Setelah menyusun buku ini, kami mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI, akan tetapi saat ini masih dalam tahap proses. Selain itu, saya juga telah menyusun jurnal PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPAS melalui media Kabarana pada siswa kelas 5B SD Negeri Palur 2 dan sudah saya submit di Jurnal Pendidikan Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung. Setelah mengikuti perkuliahan PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengutamakan pemahaman mendalam tentang peserta didik dan metode pembelajarannya. Ini berarti bahwa dalam proses pendidikan penting bagi para pendidik untuk tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik. Guru dalam menjalankan perannya harus mengajar sesuai dengan kodrat alam yang berkaitan dengan kondisi dan potensi bawaan yang dimiliki setiap anak, serta kodrat zaman yang mengacu
pada tantangan dan dinamika kehidupan modern yang harus direspon oleh dunia pendidikan. Saya menyadari untuk menjadi guru profesional diperlukan pemahaman tentang keragaman peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran yang terstruktur, keterampilan manajemen kelas, serta kemampuan adaptasi dan pemecahan masalah. Selain itu, guru juga harus terus mengembangkan diri melalui pelatihan agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Pertama, membangun pemahaman yang kuat tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang inklusif dan sesuai dengan keragaman mereka. Kedua, saya akan terus mengembangkan kompetensi profesional baik dalam aspek pedagogik maupun penguasaan teknologi melalui pelatihan, kolaborasi, dan refleksi berkelanjutan. Ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman dengan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, serta rekan sejawat, guna mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Demikian presentasi seminar PPG yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa perjalanan selama mengikuti program pendidikan profesi guru, khususnya dalam mata kuliah PPL 2, telah menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga dalam membentuk kompetensi saya sebagai calon pendidik profesional. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penguji atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang telah saya pelajari dan refleksikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam menjalankan peran saya sebagai guru yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada peserta didik. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.